Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winnet. Dalam video kali ini seperti biasa ya, kita itu akan membahas tentang update berita bola yang tentunya sangat semangat untuk dilewatkan. Dan untuk kalian terus mau mendapatkan informasi terbarunya, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, langsung aja subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa berita selengkapnya. Informasi pertama kita akan membahas dulu tentang hasil Liga Champions. Kali ini ada pertandingan dari Chelsea versus Real Madrid dan yang kedua adalah dari AC Milan versus Napoli. Kita mulai dulu membahas tentang bagaimana hasil pertandingan dari Chelsea versus Real Madrid. Real Madrid itu berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor 2-0 pada leg kedua perempat final Liga Champions di Stamford Bridge pada hari Rabu tanggal 19 April dini hari waktu Indonesia Barat. Madrid pun itu maju ke semifinal dengan agregat 4-0. Duel Chelsea versus Madrid itu sebenarnya berlangsung sangat sengit sejak awal babak pertama. Chelsea yang memutuskan mengandalkan serangan lewat dua wingback yakni Reece James dan juga Marco Cucurella beberapa kali mengancam gawang Madrid. Peluang terbaik Chelsea di babak pertama adalah di saat tendangannya N'Golo Kante dalam posisi terbuka, namun hanya melebar di sisi kiri gawang. Serta ada juga tembakan dari Cucurella yang bisa dibendung oleh Thibaut Courtois dari jarak dekat. Dan gak hanya Chelsea saja nih yang punya peluang, tapi Real Madrid juga punya. Madrid itu punya peluang bagus di babak pertama lewat Vinicius Junior dan juga Luka Modric. Namun peluang dari mereka bisa dimentahkan oleh Kepa Arrizabalaga. Dan setelah imbang tanpa gol di babak pertama, Chelsea dan Madrid terus bermain terbuka di babak kedua. Madrid akhirnya bisa mencetak gol di menit ke-58. Gol ini bermula dari pergerakan Rodrigo yang lepas dari kawalan Trevor Chalobah yang coba melepaskan tackle. Rodrigo lalu berlari menuju kotak penalti dan melepas umpan ke muka gawang. Karim Benzema yang berada di depan gawang gagal meneruskan umpannya Rodrigo. Bola liar lalu diterima oleh Vinicius. Vinicius memutuskan mengirim bola lagi kepada Rodrigo yang kemudian mencetak gol dari jarak dekat. Setelah kebobolan, Chelsea akhirnya menurunkan 3 pemain bertipe menyerang sekaligus. Mereka adalah Joao Felix, kemudian ada Raheem Sterling dan juga Mikhail Modric pada menit ke-67. Kehadiran pemain-pemain yang baru masuk itu tidak bisa langsung nih memberikan dampak positif. Malahan Chelsea kebobolan lagi nih di menit ke-80. Bermula dari umpan panjang dari lini belakang, Vinicius Junior itu sukses mendapatkan bola. Vinicius lalu mengirim umpan ke lini kedua tempat Federico Valverde berlari. Valverde itu kemudian menerobos kotak penalti dan juga berhasil melewati Thiago Silva. Di saat sudah berhadapan dengan Kepa, Valverde memilih memberikan umpan kepada Rodrigo. Dan Rodrigo pun dengan mudah mencetak gol ke gawang yang terbuka lebar. Real Madrid kemudian mengakhiri laga tersebut dengan kemenangan 2-0 dan berhasil lolos ke semifinal lewat agregat 4-0. Dan seperti inilah bagaimana formasi dan juga susunan pemain dari kedua klub. Kita mulai dulu dari Chelsea. Dalam pertandingan itu Chelsea menggunakan formasi 3-5-1-1. Dan untuk starting elevennya terdiri dari Kepa Arrizabalaga, kemudian ada Trevor Chalobah, Thiago Silva, Wesley Fofana, Reece James, N'Golo Kante, Enzo Fernandez, Mateo Kovacic, Marco Cucurella, Conor Gallagher dan juga Kai Havertz. Sedangkan untuk Real Madrid formasinya adalah 4-3-3. Dan starting elevennya terdiri dari Thibaut Courtois, kemudian ada Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Luka Modric, Toni Kroos, Rodrigo, Karim Benzema dan Vinicius Junior. Lanjut kita akan membahas tentang hasil pertandingan dari AC Milan versus Napoli. AC Milan berhasil lolos nih ke semifinal Liga Champions usai bermain imbang 1-1 melawan Napoli. Jadwal ini diwarnai oleh 2 penalti yang gagal. Begitu lagi dimulai, Napoli juga berusaha untuk langsung menekan pertahanan Milan. Lini belakang Milan juga berusaha menjaga fokus untuk menghalau serbuan-serbuan dari Victor Osimhen dan kawan-kawan. Di tengah serbuan Napoli, Milan mendapatkan penalti nih pada menit ke-20 setelah Rafael Leao dilanggar oleh Mario Rui. Olivier Giroud maju sebagai eksekutor, namun sayang gagal melaksanakan tugasnya setelah tembakannya dibendung oleh Alex Meret. Setelah gagal lewat aksi penalti, Milan akhirnya bisa mencetak gol di menit ke-42 lewat Olivier Giroud. Dan gol ini juga terlepas nih dari kehebatan Rafael Leao. Leao yang mendapatkan bola di lini pertahanan Milan berlari kencang nih untuk melakukan serangan balik. Leao kemudian melewati 2 pemain Napoli dan berlari menuju kotak penalti. Leao melihat posisi Giroud terbuka lebar dan langsung mengirim assist matang yang bisa diselesaikan oleh Giroud.
Kemudian di masa injury time babak pertama, Osimhen bisa mencetak gol ke gawang Milan. Namun sayang gol itu tak disahkan dikarenakan Osimhen lebih dahulu melakukan handball. Unggul di babak pertama, AC Milan bisa nih mempertahankan kedudukan dengan baik. Dan kemudian ancaman terbesar Milan datang di menit ke-80 di saat Napoli mendapatkan penalti. Penalti didapat oleh Napoli setelah Fikayo Tomori melakukan handball nih, ketika dirinya berusaha menghalangi umpan silang yang dilepaskan oleh Giovanni Di Lorenzo. Ketika Kvaratskhelia itu maju sebagai eksekutor penalti, ia melepaskan tembakan ke sisi kanan gawang tetapi bisa dibendung dengan baik oleh Mike Maignan. Kemudian pada masa injury time, Napoli bisa mencetak gol lewat Victor Osimhen. Osimhen sukses menyedot bola dan memanfaatkan umpan yang dilepaskan oleh Giacomo Raspadori. Namun sayang gol ini datang telat dikarenakan Napoli tidak punya waktu lagi nih untuk mengejar gol berikutnya. Skor 5-1 dan Milan lolos ke semifinal Liga Champions dengan agregat 2-1. Dan berikut adalah bagaimana susunan pemain dan juga starting 11 dari kedua klub. Kita mulai dulu ya dari Napoli. Nah, dalam pertandingan itu Napoli menggunakan formasi 4-3-3 dan starting 11-nya terdiri dari Alex Meret, kemudian ada Giovanni Di Lorenzo, lalu ada juga Amir Rahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Tanguy Ndombele, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski, Matteo Politano, Victor Osimhen, dan juga Kvaratskhelia Kvaratskhelia. Sedangkan untuk AC Milan itu formasinya adalah 4-2-3-1 dan starting 11-nya terdiri dari Mike Maignan, kemudian ada Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Rade Krunic, Sandro Tonali, Brahim Diaz, Ismail Bennacer, Rafael Leao, dan yang terakhir adalah Olivier Giroud. Dan hasil tadi dapat kita simpulkan bahwa Real Madrid dan juga AC Milan berhasil lolos ke semifinal Liga Champions. Dan untuk topik terakhir kita akan membahas tentang 5 fakta di balik kemenangan besar Liverpool di markas Leeds United. Liverpool berhasil nih meraih kemenangan di markas Leeds United pada pekan ke-31 Liga Inggris 2022-2023. Tidak tanggung-tanggung, The Reds berhasil menang dengan skor 6-1 di Elland Road pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga itu ada 4 penyerang Liverpool yang mengamuk semua, dengan Cody Gakpo yang menyumbang 1 gol, Mohamed Salah dan Diogo Jota masing-masing 2 gol, dan juga Darwin Núñez 1 gol. Kemenangan ini memang tidak mengatrol posisi pasukan Jurgen Klopp. Liverpool memang masih tertahan di urutan ke-8 atau ya di posisi yang lumayan tengah lah. Namun pesta gol ini menjadi kebangkitan Liverpool setelah mereka gagal menang dalam 5 laga terakhir di semua kompetisi. Lalu apa saja sih fakta menarik dari pertandingan ini? Fakta pertama adalah tidak ada tim yang memenangkan kedua pertandingan melawan Liverpool dalam satu kampanye Liga Inggris sejak Jurgen Klopp mengambil alih klub. Kan tertinggal ada pada Nottingham Forest dan juga Brentford. Fakta yang kedua adalah Liverpool itu telah mencetak 6+ gol dalam 3 pertandingan Premier League yang berbeda musim ini. Yang pertama adalah menang 9-0 versus Bournemouth, kemudian menang 7-0 versus Manchester United, dan menang 6-1 kontra Leeds United. Fakta yang ketiga, untuk pertama kalinya dalam 33 pertandingan, Diogo Jota mencetak gol untuk Liverpool. Fakta yang keempat adalah Trent Alexander-Arnold tampil brilian. Pemain asal Inggris itu menyumbang 2 assist, dan hanya 3 bek yang telah memberikan 50+ assist di Premier League. Mereka adalah Leighton Baines dan nama Trent Alexander-Arnold. Dan fakta yang terakhir adalah untuk Trent Alexander-Arnold itu menyelesaikan lebih banyak umpan sepertiga terakhir daripada gabungan seluruh tim Leeds United di babak pertama. Jurgen Klopp juga senang dengan penampilan Trent Alexander-Arnold yang menunjukkan kemampuan mengumpan secara menyeluruh dari peran sebagai gelandang untuk membantu membongkar pertahanan Leeds. Sang pelatih mengatakan dia memenangkan bola kembali untuk gol pertama dari posisi itu juga. Itu sangat mengesankan. Puncaknya adalah umpan terakhir untuk gol Núñez, tetapi dia memiliki beberapa umpan lainnya. Dimanapun Trent berada, dia bisa menjadi penentu dengan umpan-umpannya yang sangat sering bagi kami. Begitulah adanya dan Anda dapat melihat kok bahwa ia menikmati hal tersebut. Dan masih berbicara tentang Liverpool, apakah kalian tahu bahwa salah satu pemainnya yakni Cody Gakpo mengatakan Liverpool harus segera bangkit nih dari kemenangan 6-1 atas Leeds United. Adapun untuk Reds itu sudah berhasil menghentikan catatan 4 pertandingan tanpa kemenangan di Premier League. Liverpool yang melesat meraih kemenangan pertama dalam 5 pertandingan di semua kompetisi. Ya meskipun masih terpaut 9 poin ya dari 4 besar, tetapi setidaknya mereka memperpendek jarak dengan 6 besar menjadi 3 poin saja dengan 1 pertandingan tersisa. Dan Gakpo dengan cepat mengalihkan fokusnya ke pertandingan kandang hari Sabtu melawan Nottingham Forest. Adapun untuk pemain asal Belanda itu mengatakan lebih lanjut, kami memenangkan pertandingan ini. Itu adalah pertandingan yang bagus, tetapi sekarang kami harus menatap ke depan ya. Dan kami juga harus memenangkan pertandingan berikutnya.
Lantas bagaimana nih kedepannya dengan pertandingan melawan Nottingham Forest? Akankah kali ini Liverpool kembali menang atau hasil imbang atau bahkan kalah? Bagaimana prediksi kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well, sepemain informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih ya. Sampai jumpa dan salam olahraga.